Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penderitaan Mesias untuk keselamatan umatnya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah nubuat akan datangnya seorang utusan Allah, yaitu Sang Mesias, yang dengan sengaja memberikan dirinya dihina, dinodai, dan diludahi, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat hina, yaitu mati di atas kayu salib, bukan karena kesalahan dosanya sendiri. Penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya ini yang mengungkapkan tentang Mesias yang menderita yang sedemikian itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus nyata benar, di mana Dialah yang sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus, Dia satu-satunya yang mampu membuat segala mujizat. Kalau Dia mau, tentunya bisa menghindari adanya penderitaan yang dialaminya itu untuk tidak dinodai dan tidak diludahi, diadili pengadilan yang tidak adil, dan disiksa hingga mati secara terkutuk disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Akan tetapi justru Mesias, Tuhan Yesus Kristus, yang sengaja menyerahkan dirinya adalah agar nyata bahwa nubuat Nabi Yesaya itu diwujud nyatakan oleh diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sesungguhnya, segala bentuk penganiayaan sampai hukuman mati secara hina di salib itu bukan karena dosa atau kesalahannya sendiri, tetapi memang merupakan rancangan Tuhan Allah Bapa supaya Dia yang menanggung hukuman yang seharusnya umat manusia yang menanggungnya sendiri karena dosa dan kesalahannya, dengan dasar kasih yang begitu besar. Di dalam hal ini, Dia yang menjadi utusan Bapa tersebut tetap hidup kudus, tidak bernoda, dan tidak mendapat malu. Bahkan Dia menerima kehormatan, yaitu saat Dia bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah wafat atau kematiannya, dengan disaksikan oleh para muridnya dan para prajurit Romawi yang ditugaskan menjadi orang yang menjaga kuburnya. Di dalam masa Minggu Prapaskah ini, setiap pribadi kita umat yang beriman percaya kepada Kristus diingatkan melalui nas renungan firman Tuhan hari ini agar kita mau bersungguh-sungguh di dalam mau menghayati tentang pengorbanan Mesias, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang harus dihina, disiksa, dianiaya sampai dibunuh dengan cara yang sungguh menyatakan mati terkutuk karena dosa-dosa umat manusia. Sudah seharusnya bahwa kita umat manusia yang penuh dosa inilah yang mengalami penganiayaan tersebut, karena memang hidup kita umat manusia yang selalu memberontak kepada Tuhan. Akan tetapi dengan dasar kasih-Nya yang begitu besar itulah kita dapat dibebaskan dari keadaan hukuman hina yang dinodai dan diludahi, malah justru diberi olehnya janji untuk umatnya kelak beroleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di sorga dengan secara cuma-cuma.
Mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Masihkah kita yang sudah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita yang berujung kepada kematian kekal atau maut itu, mau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti kehendak diri kita sendiri? Mari kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari di masa mendatang. Dan ingatlah untuk itu, seperti yang dituliskan di dalam Ibrani 9 ayat 28 ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami atas segala berkat anugerah yang Tuhan curahkan kepada kami, ketika kami juga boleh menghayati kembali akan apa yang Tuhan nyatakan dengan dasar kasih yang begitu besar. Kau rela mau dihina, dinodai, diludahi adalah karena menggantikan diri kami orang yang berdosa ini. Kami sungguh-sungguh harus mengakui dosa kesalahan kami, sekaligus bertobat dari dosa kesalahan yang kami perbuat itu untuk mendapatkan suatu keselamatan yang tidak hanya berhenti ketika kami berada hidup di dunia ini, tapi sampai kepada kelak dalam kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kami, dan itu sudah sungguh-sungguh dapat kami nikmati walaupun kami masih berada di dunia ini hanya secara kekal dan abadi. Itu baru kami celang untuk kami tetap berjaga-jaga supaya meninggalkan hidup yang lama yang dipenuhi dosa itu untuk berada dalam hidup yang baru yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sambut apalah harapan dan doa kami, juga menyangkut segala kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita. Mohon Tuhan pulihkan dan sembuhkan kami dari segala kuasa yang jahat itu. Karena kami hanya mau berdoa dan berserah diri kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.